Untuk materi ini kita bagi di beberapa sesi. Yang pertama terkait dengan pendahuluan, kemudian ada sejarah sequencing, ketiga ada prinsip sequencing, keempat ada komponen-komponen sequencing, kelima ada metode sequencing. Dalam kesempatan ini akan kita bahas dua metode sequencing, yaitu metode Maxam Gilbert dan juga metode Sanger. Dan yang terakhir terkait dengan aplikasi DNA sequencing. Sebagai pendahuluan, perlu kita ketahui definisi dari DNA atau yang disebut sebagai deoksynukleik acid. Ini bisa didefinisikan sebagai suatu asam nukleat. Asam nukleat ini merupakan suatu materi yang menyimpan segala informasi biologis dari setiap makhluk hidup, termasuk manusia, di mana informasi biologis ini akan menentukan sifat fisik dari seseorang, baik dari jenis rambutnya, kemudian warna rambutnya, warna kulit, bentuk mata, bentuk wajah, dan bahkan juga sifat-sifat khusus yang ada pada manusia, termasuk kerentanan terhadap suatu penyakit. Apakah seseorang kemudian rentan mengalami penyakit infeksi, penyakit non-infeksi, ini juga sangat tergantung dari genetiknya. Kemudian DNA ini pada prinsipnya akan mengalami replikasi sesuai dengan kondisi manusia sebagai makhluk hidup mengalami perkembangan dan pertumbuhan sel, sehingga DNA ini juga akan mengalami replikasi, membentuk salinannya sendiri, dan setiap untaiannya berisi atas unit berulang yang disebut sebagai nukleotida. Di sini adalah gambaran dari DNA yang tersusun dari 4 pasang basa. Di sini dimulai dari adenin, timin, guanin, dan sitosin. Di mana DNA ini akan membentuk struktur double helix seperti nampak pada slide. Double helix ini terjadi karena adanya ikatan hidrogen di antara dua pasang basa. Jadi adenin berikatan dengan timin, kemudian guanin berikatan dengan sitosin. Kemudian kita akan mempelajari tentang metode sequencing. Sequencing ini bisa diartikan sebagai metode penentuan urutan basa nukleotida, di mana urutan DNA ini terdiri dari adenin yang dilambangkan sebagai huruf A, kemudian guanin sebagai huruf G, sitosin, C, timin pada sepotong DNA. Jadi pada prinsipnya proses sequencing ini kita akan melakukan urutan basa nukleotida pada DNA. Kemudian urutan basa nukleotida ini akan ditranslasikan menjadi urutan asam amino. Kemudian asam amino ini akan membentuk suatu struktur protein 3 dimensi, dan struktur protein ini pada makhluk hidup akan berfungsi sesuai dengan fungsi pada manusia, terutama untuk proses-proses metabolisme. Kemudian dengan melakukan proses DNA sequencing ini kita selain melakukan urutan basa nukleotida, dan juga kita akan bisa mengetahui perubahan yang terjadi pada sekuen DNA, di mana perubahan sekuen DNA ini akan mempengaruhi perubahan pada asam amino, dan pada akhirnya juga akan mempengaruhi perubahan pada protein, di mana protein yang dihasilkan karena adanya perubahan sekuen DNA atau mutasi ini akan menghasilkan protein non fungsional, sehingga protein yang diharapkan ditranslasi dari urutan DNA ini tidak bekerja semestinya. Kemudian yang kedua terkait dengan sejarah sequencing DNA. Di sini penemuan dari sequencing DNA ini dimulai dari mempublikasikan sekuen tRNA atau transfer RNA. Ini dilakukan oleh peneliti yang bernama Robert Hulley dari Cornell University di New York, Amerika Serikat. Jadi peneliti ini menghasilkan sekuen tRNA yang terdiri dari 77 nukleotida selama 7 tahun dan dipublikasikan. Kemudian selain itu juga menghasilkan publikasi DNA sepanjang 12 nukleotida dari Bacteriophage lambda. Yang kedua, ini ada peneliti yang bernama Frederick Sanger dan Alan Coulson dari Medical Research Council Inggris.
di mana kedua peneliti ini berhasil melakukan publikasi metode sequencing DNA secara langsung yang disebut teknik plus minus, dan berhasil melakukan sequencing DNA sebagian besar genom bakteriofag sepanjang 5.375 nukleotida dan dipublikasikan pada tahun 1977. Dan penemuan dari metode sequencing DNA ini digunakan sampai saat ini yang disebut sebagai metode sequencing Sanger. Dan yang ketiga, ini pada bulan Februari 1977, seorang peneliti yang bernama Alan Maxam dan Walter Gilbert dari Harvard University ini berhasil mempublikasikan sequencing DNA mereka. Selanjutnya adalah prinsip dasar sequencing DNA, di mana yang pertama tahapannya DNA sequencing ini menggunakan template DNA. Template DNA ini diambil dari proses PCR atau yang disebut sebagai polymerase chain reaction, di mana template PCR ini digunakan sebagai pijakan untuk melakukan proses sequencing. Kemudian DNA yang akan ditentukan tadi dari hasil PCR ini akan dilanjutkan dengan pembacaan urutannya, urutan bahasa AGCT, dan dijadikan sebagai cetakan atau template. Kemudian dilakukan proses amplifikasi menggunakan enzim dan bahan-bahan reaksi PCR untuk memperbanyak template DNA yang akan dilakukan sequencing. Kemudian di dalam proses amplifikasi ini tentu membutuhkan reaksi-reaksi dari reagen-reagen yang dibutuhkan seperti buffer, DNTP, DDTP, dan proses ini dinamakan sebagai cycle sequencing. Ini merupakan komponen dari sequencing. Jadi bahan-bahan sequencing DNA ini ada, yang pertama disebut sebagai DNA template atau DNA strain. Ini sangat penting karena sebagai cetakan dari DNA yang perlu dibaca urutan dari basa nukleotidanya. Kemudian yang kedua adalah DNA primer. Jadi untuk melakukan proses sequencing ini juga sangat penting untuk dimasukkan, yaitu DNA primer, di mana DNA primer ini terdiri dari beberapa pasang basa yang merupakan bagian dari ujung 5 aksen ataupun 3 aksen dari cetakan atau template DNA yang digunakan. Kemudian yang ketiga adalah DNA polymerase 1. Ini merupakan enzim yang berfungsi untuk mereplikasi DNA. Dengan adanya DNA polymerase 1 ini, maka cetakan DNA ini bisa diperpanjang, dan perpanjangan dari DNA ini tentu menyesuaikan dengan urutan basa pada template-nya, sehingga nanti ini akan dibaca menjadi urutan DNA dari cetakan DNA. Kemudian yang berikutnya adalah bahan sequencing DNTP. Ini merupakan bahan pembentuk sintesis DNA. Jadi DNTP ini terdiri dari DATP, DCTP, kemudian DGTP, dan juga DDTP. Ini pembentuk sintesis DNA ini akan menyesuaikan dengan template yang ada. Kemudian yang terakhir adalah bahan sequencing DDTP. Ini adalah didioksi ATP, didioksi TTP, didioksi CTP, dan didioksi GTP, di mana dengan adanya didioksi DNTP ini fungsinya adalah bisa menghentikan proses perpanjangan dari untai DNA ketika dilakukan proses sintesis DNA, sehingga akan terbaca urutan-urutan DNA disesuaikan dengan metode sequencing. Metode sequencing DNA ini ada 3. Jadi yang pertama adalah metode Maxam-Gilbert. Ini merupakan metode yang menggunakan reaksi kimia. Kemudian yang kedua adalah Sanger. Ini menggunakan reaksi enzimatis. Dan yang terakhir yang saat ini banyak digunakan karena sangat efektif dan efisien, yaitu metode next generation sequencing. Untuk yang pertama ini
metode sequencing DNA dengan menggunakan Maxam-Gilbert method. Pada prinsipnya metode ini adalah reaksi kimia di mana metode yang digunakan ini menggunakan metode pengakhiran rantai atau chain termination dan melakukan proses degradasi kimia. Kemudian didasarkan pada pembelahan nukleotida oleh bahan kimia yang spesifik. Pada metode ini tidak memerlukan DNA untai ganda sehingga template-nya juga bisa menggunakan single strand atau untai tunggal. Kemudian yang terakhir, pemotongan DNA ini terjadi secara kimia di mana menggunakan beberapa reagen kimia yang harus ditambahkan ke dalam proses dan menghasilkan fragmen-fragmen yang nantinya akan diidentifikasi sebagai urutan basa nukleotida dari cetakan atau template DNA yang digunakan. Kemudian ini adalah reagen kimia yang digunakan sesuai dengan yang disampaikan pada slide sebelumnya bahwa ini menggunakan prinsip reaksi kimia, ada penambahan bahan-bahan kimia yang digunakan untuk membentuk fragmen DNA di dalam proses pembacaan urutan basa nukleotida. Jadi yang pertama ada hidrazin, kemudian ada piperidin, ada dimetil sulfat, dan ada asam format. Untuk tahapan dari metode Maxam-Gilbert, ini yang pertama adalah sekuen molekul DNA untai ganda maupun juga untai tunggal yang akan digunakan. Ini tentu akan dilakukan pemotongan pada bagian posisi ikatan antara fosfat dan gula deoksiribosa dengan menggunakan reagen piperidin. Kemudian fragmen DNA diberikan label pada salah satu ujung, misalkan di ujung nukleotida 5 aksen ataupun ujung nukleotida 3 aksen, yaitu dengan menggunakan fosfat radioaktif. Kemudian selanjutnya basa dimodifikasi dengan spesifik menggunakan bahan kimia tertentu seperti yang sudah disampaikan pada slide sebelumnya, di mana masing-masing reagen ini akan berfungsi spesifik secara spesifik. Jadi seperti yang pertama adalah dimetil sulfat atau yang dikenal sebagai DMS. Ini akan melakukan metilasi basa G, artinya akan menghentikan perpanjangan ketika terdapat basa nukleotida G dan akan membentuk suatu fragmen tertentu. Kemudian yang kedua adalah asam format, di mana ini akan melakukan proses metilasi pada basa A dan G. Kemudian hidrazin ini akan menghidrolisis atau memetilasi pada basa nukleotida C dan T. Kemudian hidrazin, piperidin, dan garam ini bekerja pada basa nukleotida C, artinya akan memetilasi ketika menemukan basa nukleotida C. Kemudian akan diperoleh 4 fragmen yang berbeda, masing-masing ujungnya adalah GA atau G, C atau T, dan C sendiri, sesuai dengan fungsi dari masing-masing reagen yang digunakan tadi. Kemudian diamati laju migrasi dari masing-masing fragmen dalam bentuk pita. Jadi fragmen-fragmen yang dihasilkan dari reaksi kimia tadi ini akan membentuk pita ketika dilakukan elektroforesis. Kemudian kita akan membandingkan lajur pertama dan kedua serta lajur ketiga dan keempat, karena dari lajur pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini akan disesuaikan dengan reagen yang digunakan untuk melakukan metilasi atau untuk membentuk suatu fragmen tertentu, disesuaikan dengan fungsi dari masing-masing reagen. Kemudian diurutkan berdasarkan lajur migrasinya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, ini merupakan mekanisme bagaimana kemudian reagen-reagen kimia tersebut melakukan modifikasi dari cetakan atau template DNA yang digunakan untuk dilakukan pembacaan, di mana seperti yang kita lihat pada tabel, untuk melakukan pemotongan secara spesifik pada basa nukleotida G ini kita menggunakan dimetil sulfat. Kemudian acid ini bisa melakukan pemotongan pada posisi G dan A, hidrazin bisa melakukan pemotongan pada posisi C dan T, hidrazin dan NaCl ini bisa melakukan pemotongan pada sisi basa nukleotida C.
kemudian juga ditambahkan piperidin. Dari reaksi ini kita bisa melihat bahwa purin ini bisa dilakukan metilasi atau pemotongan fragmen dengan menggunakan reagen dimetil sulfat, dan pirimidin ini dengan hidrasin, kemudian dilanjutkan dengan piperidin di mana ini akan menghilangkan dari basa nukleotida yang kemudian dipotong oleh spesifik reagen tertentu. Jadi kita bisa melihat pada gambar ini. Nah, ini terjadi metilasi, dan metilasi ini perlu dihilangkan dan dijadikan fragmen. Nah, ini dengan menggunakan reagen piperidin. Nah, ini merupakan gambaran bagaimana prosedur dari metode Maxam-Gilbert yang dengan menggunakan prinsip reaksi kimia DNA. Di sini diberikan radioaktif label pada sisi baik itu 5 aksen ataupun 3 aksen. Kemudian kita memilih salah satu ketika dilakukan denaturasi. Ini yang dibaca adalah single strand dari DNA, dan single strand ini akan dipisahkan di beberapa tabung. Jadi tabung yang pertama untuk merusak atau untuk memotong pada bagian basa nukleotida G, kemudian yang tabung kedua pada posisi AG, tabung ketiga pada posisi TC, dan yang keempat pada posisi C. Nah, dari proses reaksi kimia ini akan dihasilkan pemotongan basa sesuai dengan tadi fungsinya pada posisi basa yang mana AGTC, dan dari produk masing-masing tabung ini akan dilakukan proses elektroforesis di sini, dan akan dihasilkan pita-pita, dan pita-pita ini kita bisa baca menjadi urutan DNA atau sekuen dari DNA-nya. Misalkan di sini semakin di bawah ini berarti ukuran dari nukleotidanya semakin kecil dibandingkan pada bagian atas. Jadi pada bagian atas ini semua negatif kecuali tub ketiga. Berarti tub ketiga ini dia bisa memotong T dan C. Berarti di sini T dan C. Maka akan tertulis di sini sebagai T. Kemudian yang kedua pada baris kedua tub 1 ini adalah G, tub 2 adalah A dan G. Maka yang tertulis adalah di sini G karena bisa memotong pada posisi G di kedua tub tersebut. Dan seterusnya akan kita baca sampai di bagian bawah. Jadi di bagian bawah, nah ini akan menjadi urutan dari DNA-nya. Nah, ini gambaran secara ringkas barangkali apa yang sudah disampaikan sebelumnya. Jadi kita punya template atau cetakan DNA di sini double strand. Kemudian kita lakukan hidrolisis, denaturasi untuk menghasilkan single strand. Kemudian dari single strand ini akan dilakukan proses sequencing dengan prinsip kimia dari Maxam-Gilbert method, di mana menggunakan tadi ya beberapa bahan kimia yang akan bereaksi pada masing-masing basa nukleotida. Dan untuk visualisasinya di sini kita menggunakan proses elektroforesis dan autoradiografi karena kita menggunakan sinyal radioaktif seperti yang ditambahkan pada tahapan di awal. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangan dari metode Maxam-Gilbert, jadi kelebihannya dapat digunakan baik DNA ganda maupun tunggal, kemudian yang lain menghasilkan fragmen yang bermacam-macam. Kemudian ada kekurangan dari metode Maxam-Gilbert ini, tekniknya cukup rumit karena kita menggunakan 4 tabung secara terpisah, kemudian melakukan elektroforesis dari masing-masing proses reaksi kimia yang sudah dilakukan. Dan juga kekurangannya menggunakan bahan kimia yang berbahaya seperti hidrasin tadi, karena menyebabkan bersifat neurotoksin, jadi racun pada tubuh. Kemudian kesulitan dalam melakukan scale up. Jadi kesulitan dalam scale up ini karena
kalau sampelnya satu maka prosesnya mungkin hanya satu kali, tapi ketika kita mempunyai sampel lebih dari satu, bahkan misalkan 100, nah ini akan melakukan proses sesuai dengan jumlah sampelnya. Kemudian masuk metode yang kedua, yaitu metode Sanger. Jadi metode Sanger ini pertama kali dikembangkan oleh Frederick Sanger pada tahun 1975 dengan melakukan reaksi cycle sequencing pada 4 tabung terpisah. Ini pada awalnya hampir mirip dengan Maxam Gilbert, tapi pada perkembangannya ini telah dikembangkan suatu mesin yang menggunakan prinsip metode Sanger yang kita gunakan sampai saat ini. Nah, ini prinsip dari metode Sanger, di mana metode Sanger ini menggunakan proses sintesis secara enzimatis, berbeda dengan Maxam Gilbert reaksinya menggunakan reaksi kimia. Jadi metode Sanger ini dia menggunakan satu bahan yang perlu sangat penting ditambahkan, yaitu didioxinukleotide trifosfat atau yang disebut sebagai DDTP, yang memiliki sebuah H pada karbon 3 dari gula ribosa. Jadi pada umumnya untuk proses perpanjangan atau sintesis DNA tentu kita membutuhkan DNTP, jadi deoxynukleotide trifosfat. Tetapi ketika melakukan proses sequencing DNA dengan metode Sanger, maka kita perlu menambahkan bahan DDNTP untuk menghentikan proses sintesis dari DNA. Harapannya adalah menghasilkan suatu fragmen, di mana fragmen ini yang akan dibaca urutan basanya. Kemudian tahapan metode Sanger, jadi yang pertama adalah sama seperti dengan metode Maxam Gilbert, tentu kita membutuhkan template atau cetakan DNA yang akan dilakukan pembacaan urutan basa nukleotidanya. Kemudian yang kedua, primer yang sesuai. Jadi primer ini merupakan bagian terkecil dari DNA cetakan, sama halnya dengan metode Maxam Gilbert. Kemudian yang ketiga adalah DNA polimerase. Jadi ini yang menunjukkan perbedaan, karena ini proses yang digunakan adalah enzimatis, melakukan proses sintesis pada cetakan DNA dengan menambahkan nukleotida baru ke ujung dari template. Kemudian yang keempat, sejumlah kecil DNTP ini dilabeli oleh radioaktif sehingga nanti akan dibaca sebagai urutan basa nukleotida tertentu. Dan yang terakhir, template DNA direplikasi melibatkan nukleotida normal, tetapi secara random di deoxynukleotida diambil atau dipasangkan. Kemudian selanjutnya yang ketujuh adalah penambahan didioxinukleotida atau DNTP menyebabkan reaksi berhenti, sehingga ini akan diketahui proses pemberhentian dari nukleotida ini pada ujung nukleotida apa, gitu ya. Misalkan ditambahkan DDATP, berarti ini merupakan urutan A. Kemudian jika ditambahkan DDGTP, maka diketahui ujung dari sekuen DNA-nya adalah G. Kemudian ditambahkan DDTP, ini maka ujung dari sekuennya adalah C dan T jika DDTTP. Kemudian selanjutnya, karena tiap panjang yang berbeda, jadi fragmen yang dihasilkan tadi ya, dengan adanya penghentian dari DDTP, ini beberapa fragmen akan dihasilkan, dan sama seperti dengan Maxam Gilbert, ini akan dilakukan proses elektroforesis, di mana fragmen yang terkecil akan berada pada bagian bawah dan fragmen yang terbesar akan berada pada bagian atas, dan urutan dari hasil elektroforesis ini akan kita gunakan sebagai pembacaan template DNA. Nah, ini secara global proses dari metode Sanger, di mana diawali dengan proses PCR dengan menggunakan fluorescence untuk melakukan terminasi atau penghentian dari proses sintesis pada DNA. Jadi masing-masing DDNTP-nya ini diberikan label fluorescence seperti itu, sehingga ketika kemudian
mengikat pada template. Nah, ini bisa diidentifikasi atau divisualisasikan. Kemudian yang kedua, proses separasi. Nah, ini berdasarkan dari ukuran fragmen, dan ukuran fragmen ini kemudian akan ditembak oleh laser dan akan menghasilkan kromatogram seperti pada slide gambarnya. Warna-warna dari gelombang ini menyesuaikan identifikasi dari masing-masing basa nukleotidanya. Jadi seperti G ini diidentifikasikan sebagai warna kuning, kemudian A hijau, C biru, T merah. Sehingga kita bisa melakukan proses pembacaan dari masing-masing fragmen ini menjadi urutan cetakan atau template DNA yang digunakan sebagai target. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari metode Sanger. Kelebihannya, susunan bahasa yang lebih lengkap dari template ini bisa diidentifikasi, kemudian menggunakan bahan yang relatif mudah, dan memiliki kekurangan lamanya proses sequencing dan kurang ekonomis barangkali karena kita bisa melakukan identifikasi beberapa template DNA dalam satu waktu. Jadi kalaupun kita punya banyak sampel, mungkin akan menghasilkan penghematan ya dari reagen jika dibandingkan hanya satu identifikasi dari DNA template-nya. Dan juga lamanya proses sequencing, kalau kita memiliki sampel cuma satu ya akan dihitung lama. Tapi ketika kita memiliki sampel lebih dari satu, bahkan misalkan 100, ini akan menjadi lebih cepat kalau kita bandingkan dengan metode Maxam-Gilbert yang harus dilakukan satu persatu untuk proses sequencingnya. Nah, faktor penentu dari keberhasilan sequencing DNA tentu ini sangat tergantung dari template DNA, di mana template DNA ini tentu dihasilkan dari proses ekstraksi sebelumnya. Jadi kalau kita melakukan identifikasi DNA pada manusia dari sampel darah, berarti kita melakukan proses ekstraksi DNA. Jadi kalau produk dari ekstraksinya tidak bagus, maka kelanjutannya untuk proses sekuensi juga akan tidak bagus. Kemudian sangat tergantung dari reagen-reagen yang dipakai, kualitas reagen-reagen yang digunakan. Kemudian ini adalah gambaran dari alat-alat sequencing seperti yang sempat saya sampaikan di awal. Jadi beberapa alat sequencing yang ada saat ini yang sifatnya sederhana, ini menggunakan prinsip metode Sanger. Jadi ada mesin ABI atau Applied Biosystem Prism, ini generasi 3100 yang mempunyai 16 kapiler, artinya bisa digunakan untuk analisis 16 sampel cetakan DNA. Kemudian ada juga ABI Prism 3700, ini lebih banyak lagi sampelnya, sampai 96 kapiler. Jadi proses pembacaan dari DNA akan menjadi lebih cepat ketika kita menggunakan jumlah kapiler yang lebih banyak. Aplikasi sequencing DNA ini dapat dimanfaatkan. Yang pertama, melakukan identifikasi pada DNA target, misalkan dari proses forensik ya yang dilakukan barangkali untuk identifikasi korban-korban pembunuhan dan sebagainya. Nah, ini bisa juga menggunakan metode sequencing DNA. Kemudian untuk mencocokkan kiranya organ yang diberikan oleh pendonor ya. Nah, ini apakah bisa atau tidak dalam proses transplantasi organ. Nah, ini tentu akan menyesuaikan. Jika memang dari hasil sequencing DNA cocok, maka bisa dilakukan proses transplantasi. Tapi jika tidak, maka mungkin menunggu sampai menemukan donor organ yang sesuai dengan DNA dari penerima. Kemudian yang ketiga, nah ini menentukan silsilah ya. Jadi bisa juga paternity ya, maternity. Nah, ini apakah dari
anak seseorang gitu ya, ini bisa menggunakan aplikasi sequencing DNA dan juga bisa diterapkan pada kelompok hewan. Kemudian pada riset dasar biologi, nah ini bisa digunakan ya sekuen DNA yang berhasil diidentifikasi barangkali untuk proses-proses engineering untuk melakukan mutasi-mutasi yang dimana proses dari genetical engineering ini bisa digunakan kemanfaatannya untuk pengobatan, untuk pengembangan vaksin dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.